الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan tetap sebagai seorang muslim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid At-Tanwir, pimpinan pusat Muhammadiyah Jakarta yang terhormat, khotib pada kesempatan kali ini ingin berbagi perspektif sekaligus berbagi renungan terkait pengaruh iman kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap optimisme. Pengaruh iman terhadap sikap-sikap penuh harap yang jauh dari tafsir-tafsir pesimis. Pengaruh iman terhadap kemampuan kita untuk melahirkan, memunculkan, menumbuhkan tafsir-tafsir optimis dari sekejap atau dari segenap peristiwa-peristiwa kehidupan. Tidak kurang dari lembaga yang namanya PBB, IMF atau IMF, dan pemimpin-pemimpin dunia sudah mulai memprediksi bahwa di tahun depan akan terjadi resesi ekonomi global dengan ditandai oleh krisis pangan, krisis energi. Bahkan Perdana Menteri Inggris sudah memvonis negaranya ekonominya sudah semakin semrawut. Tidak kalah juga dengan berbagai negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim seperti Afghanistan, Pakistan, Mesir dan Turki juga diambang resesi ekonomi global. Ini membuktikan bahwa tidak satupun negara yang bisa maju sendiri, bisa makmur sendiri. Satu negara kolaps bisa mempengaruhi kehidupan manusia di muka bumi ini. Dan pimpinan pusat Muhammadiyah juga menggelar pengajian terkait ini, Maulid di masa sulit. Sesungguhnya kalau kita mau merenungkan, manusia memang harus menghadapi masa-masa manis dan masa-masa pahit. Tidak bisa lepas. Ada mentari yang terbit dan ada mentari yang tenggelam. Mengharapkan peristiwa manis saja itu artinya mengharapkan matahari terbit terus, tak pernah terbenam. Sungguh sebuah hal yang mustahil, mengharapkan kehidupan manis melulu tanpa kepahitan. Tetapi lebih penting dari itu, kaum muslimin yang berbahagia, tanpa prediksi itu pun sebagian kaum muslimin di muka bumi ini, bahkan di tanah air, sudah merasakan masa-masa sulit sebelumnya, kini dan mungkin akan datang. Maka pada kesempatan siang ini, khotib ingin berbagi perspektif. Sikap apa yang harus kita pilih selaku kaum muslimin? Dan Rasulullah sudah memberi contoh dengan sangat konkret, praktis 1400 tahun yang lalu. Dr. Yusuf Qaradawi menyatakan ada satu faktor di muka bumi ini yang tidak bisa ditawar dan tidak bisa ditukar,
yaitu optimisme, sikap penuh harap, sikap yang tidak putus asa atau pantang menyerah istilahnya, pantang lempar handuk, pantang gantung sepatu kalau istilah olahraganya. Bahkan dalam satu buku yang berjudul Muhammad Rasulullah SAW Inspirator Dunia mengatakan bahwa Rasulullah tak pernah memberi ruang sedikit pun terhadap putus asa. Kalau anak-anak sekarang mengatakan tulis kata putus asa, masukkan ke dalam kotak, kunci kotaknya, gembok dengan gembok yang besar, masukkan kotak itu ke dalam karung, karung itu diikat, tenggelamkan kotak itu ke dalam samudra sehingga tak muncul lagi dan tak dikenal oleh kamus kehidupan seorang muslim. Begitu gambaran Rasulullah dalam hidupnya 63 tahun tak pernah mengenal putus asa. Sebelum sampai kepada ulasan sekelumit tentang apa sikap Rasulullah terhadap tragedi, krisis, dan bagaimana sumber optimisme itu. Kalau sekarang orang bersumber optimisme pada outlook 2023 nanti. Sumbernya adalah prediksi para ekonom. Tapi Islam mengajarkan kepada kita ada sumber optimisme yang tak akan lekang, tidak akan luntur, tidak ada siklus, dia garis lurus, optimis selamanya. Saya akan mengantar untuk menyajikan hasil riset yang menunjukkan betapa pentingnya optimisme sebelum sampai kepada bagaimana Rasulullah menghadapi berbagai macam turbulensi, tragedi ataupun episode-episode pahit yang dialami oleh anak manusia. Hasil riset ini dikeluarkan oleh Asosiasi Psikolog Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa kebahagiaan manusia itu dipengaruhi oleh dua variabel. Variabel eksternal dan variabel internal. Jadi kalau kita ingin merenungkan sedikit, ada orang yang berpenghasilan tinggi mempengaruhi kebahagiaannya. Dan ada orang yang penghasilannya rendah juga mempengaruhi kebahagiaannya. Tapi ternyata karena penghasilan itu adalah faktor eksternal, maka kontribusinya terhadap level kebahagiaan manusia kecil. Hanya di angka 8-15%. Katanya lagi, hasil riset itu menunjukkan hal-hal yang menyenangkan dan sukses besar hanya bisa mendongkrak kesenangan atau kebahagiaan sementara saja. Betul kata Al-Quran. Nomor 1, kurang dari 3 bulan peristiwa-peristiwa atau kejadian dipecat atau dipromosikan itu tak lagi berpengaruh terhadap tingkat kebahagiaan setelah 3 bulan. Mau promosi mau demosi, itu menunjukkan bahwa variabel eksternal kecil kontribusinya, sumbangsinya terhadap perasaan bahagia itu. Temuan riset. Yang kedua, kekayaan memang penting ya. Kita bisa membantu orang dengan kekayaan. Tapi rupanya hasil penelitian menunjukkan korelasinya rendah pada tingkat kebahagiaan. Orang kaya rata-rata hanya sedikit lebih bahagia dibanding orang miskin. Sedikit lebih bahagia. Angkanya di 8-15%. Dan di negara-negara makmur, hasil riset yang ketiga, di mana penduduknya berpenghasilan tinggi, tingkat kepuasan hidupnya datar-datar saja. 8-15%. Kontribusi variabel eksternal, penghasilan, kemudian pekerjaan, gelar pendidikan, fisik yang bagus, kulit putih, kulit hitam, ganteng tidak ganteng, IQ, usia muda, usia tua, itu variabel eksternal, hanya berkontribusi 8-15% kepada level kebahagiaan manusia. Sementara variabel internal itu menyumbang 85% lebih terhadap level kebahagiaan manusia. Ini berita bagus ya, karena variabel internal kita punya semua. Oleh ajaran Islam diajarkan syukur, itu variabel internal, menyumbang 85% kepada level kebahagiaan seseorang. Qanaah, cukup dan puas, menyumbang 85% terhadap level kebahagiaan ketimbang variabel eksternal tadi. Pekerjaan, penghasilan tinggi,
kekayaan, jabatan, popularitas, itu variabel eksternal, hanya menyumbang 8-15% level kebahagiaan manusia. Sehingga cenderung ada orang yang berglamor ria di dalam kehidupan ini tak kunjung bahagia, karena dia sementara. Syukur, qanaah, memaafkan, keberanian memaafkan kesalahan orang lain juga berkontribusi terhadap kebahagiaan. Melupakan masa lalu yang pahit misalnya, atau menyesali terlalu berlarut-larut. Dan yang penting, yang paling kita akan kaji pada kesempatan sekelumit siang hari ini adalah optimisme, menyumbang 85% terhadap level kebahagiaan manusia. Ini dari sisi sainsnya, dari sisi ilmu pengetahuan modernnya. Bagaimana logika wahyu mengantarkan kita untuk memiliki optimisme yang tidak dibuat-buat, bukan sekedar menghibur-hibur diri seolah-olah optimis atau pura-pura optimis. Bagaimana wahyu menuntun itu? Kaum muslimin yang terhormat, saya cuplikan sebuah peristiwa yang membuat kita bisa merenung. Kenapa Rasulullah tidak kenal kamus kata perbendaharaan putus asa? Taif adalah salah satu peristiwa yang membuat kita seharusnya meneladani ini. Rasulullah dicemooh, dicaci, diusir, dilempari. Dalam sirah disebutkan berdarah kaki beliau. Malaikat penjaga gunung di Mekah itu menawarkan jasa kepada Rasulullah SAW. Izin ya Rasul, bahasa sekarangnya. Bolehkah saya menghempaskan gunung yang ada mengapit kota Mekah ini, untuk saya hempaskan kepada penduduk yang telah mencemoohmu, yang telah menzolim, yang telah menzolimimu, yang telah menghardikmu, yang telah mengusirmu? Jangankan menjawab ya, Rasulullah malah mengatakan, saya berharap anak keturunannya nanti dari orang-orang yang mengusir saya pada kesempatan ini akan menerima ajaran-ajaran saya. Dan memang betul optimisme Rasulullah terwujud. Banyak lahir pahlawan-pahlawan dan mujahid-mujahid yang lahir dari keturunan nenek moyang yang dulunya mengusir Rasulullah SAW. Ini contoh optimisme Rasulullah, rasa berharap Rasulullah bahwa kalau bukan hari ini mereka sadar, anak cucunya nanti yang akan menerima dan memperjuangkan menyebarluaskan ajaran Islam. Episode 1, peristiwa Taif, yang mengajarkan kepada kita betapa optimismenya Rasulullah, bahkan dikepung oleh kepahitan dan tragedi serta krisis, dikucilkan oleh kafir Quraisy ketika itu. Nomor 1. Nomor 2, ini juga penting kaum muslimin yang terhormat, peristiwa Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Umar bin Khattab sedikit protes kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, kita kan benar ya loh Rasul, mereka batil. Perlu diketahui perjanjian Hudaybiyah ini banyak merugikan kaum muslimin secara tekstualnya. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, kita yang benar ya Rasulullah, kok kita mengalah? Bukankah kita pembela Allah? Betul wahai Umar. Lalu Rasulullah mengatakan, Ana Abdullah walam yudi'ani. Saya adalah hamba Allah dan Allah tidak akan mungkin mengecewakan saya. Perhatikan kalimatnya kaum muslimin terhormat. Ana Abdullah walam yudi'ani. Saya ini hamba Allah dan Allah tidak akan mengecewakan aku. Setelah itu turunlah ayat 1, 2, dan 3 di surah Al-Fat. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya telah kami hamparkan kemenangan kepadamu wahai Muhammad dengan kemenangan yang nyata. Tidak lama setelah peristiwa Hudaybiyah. Jadi kaum muslimin yang terhormat, bukan fakta yang mempengaruhi manusia, tetapi bagaimana kita mengartikan fakta. Saya ulangi karena ini penting. Bukan tragedi yang mempengaruhi manusia, bukan krisis yang mempengaruhi manusia, bukan fakta yang mempengaruhi kita, tetapi cara seseorang mengartikan fakta itu. Contoh sederhana, gunung meletus. Faktanya gunung meletus. Orang yang religius cenderung mengatakan, ini gara-gara banyak dosa di kampung ini, banyak maksiat. Orang religius. Tapi orang yang sekuler atau yang hedonis, pemuja kemegahan, pemuja kenikmatan, mengatakan, inilah tiba saatnya untuk berpesta setiap malam. Kita tidak tahu
Kapan gunung meletus lagi? Faktanya sama, gunung meletus. Orang yang ateis akan menanggapi lain lagi. Ini bukti Tuhan tidak ada. Bagaimana Tuhan ada yang maha baik sementara ia merusak alam semesta dengan gunung meletus? Orang ateis. Orang kapitalis beda lagi, akan mengatakan ini saatnya berinvestasi di sekitar gunung meletus untuk menciptakan teknologi early warning system, peringatan dini, atau membangun rumah-rumah yang anti gempa misalnya. Faktanya satu, cara mengartikan fakta bisa berbeda-beda. Sama seperti Umar tadi mengartikan Hudaybiyah itu merugikan kaum muslimin, tapi Rasulullah SAW mengambil tafsir optimis bahwa hari ini kita rugi, tapi kedepannya kita akan menang. Terbukti memasuki Mekah di penghujung Rasulullah mau pindah, di penghujung Rasulullah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Fathu Mekah istilah peristiwanya. Fakta tidaklah berpengaruh kepada manusia, tapi cara manusia mengartikan fakta itu. Mengambil tafsir optimis atau tafsir pesimis. Tersedia pilihan di depan kita masing-masing. Yang ketiga atau yang terakhir, tentu banyak episode lainnya, saya kutipkan untuk menjadi bahan renungan kita, betapa Rasulullah menghadapi turbulensi sekeras apapun tidak pernah surut ke belakang. Adalah Gua Thur, peristiwa ketika Rasulullah mau hijrah ke Madinah, diusir, diancam dibunuh, dan beliau bersama kekasihnya Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di gua yang namanya atau Ghar Thur. Kafir Quraisy mencari dengan hunusan pedang, tidak ketemu. Padahal Abu Bakar As-Siddiq sudah melihat, kalau saja salah seorang mereka menundukkan kepalanya ke kakinya, pasti sudah melihat Rasulullah bersembunyi bersama Abu Bakar. Tapi Allah, atas izin Allah, atas maha kuasa Allah, selamatlah mereka berdua. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Camkan baik-baik kaum muslimin terhormat kata-kata la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau yang pertama tadi, ana abdullahi walam yudi'ani, saya hamba Allah dan Allah tidak akan mengecewakan saya. Yang kedua, jangan bersedih atau jangan takut, karena Allah pihak ketiga setelah kita berdua. Kata-kata yang penuh motivasi untuk menumbuhkan optimisme dari Allah kepada Rasulnya yang mulia. Kaum muslimin yang terhormat, dari 3 episode optimisme atau sikap-sikap tafsir optimis yang dilantunkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, itulah yang menumbuhkan kemenangan demi kemenangan. Kalau akademisi, ilmuwan tidak punya optimisme, nggak ada temuan-temuan baru kaum muslimin. Ilmu pengetahuan akan macet, mandek. Petani kalau tidak punya sikap-sikap optimis, berhenti menanam padi. Tapi ya rela mandi terik mentari, berkubang lumpur, karena optimis akan panen. Anak-anak yang sekolah bikin skripsi, tunggang langgang, ngos-ngosan, karena ada optimis akan selesai tiba waktunya. Bahkan Muhammadiyah hingga kini, karena keoptimisan Kiai Ahmad Dahlan, Muhammadiyah sudah sampai pada pertumbuhan-pertumbuhan yang mencengangkan menurut orang-orang barat. Inilah hasil optimisme. Optimisme melahirkan kemenangan demi kemenangan, sebagaimana Rasulullah SAW melahirkan kemenangan-kemenangan dimotivasi oleh yang namanya optimisme. Ada satu adegan yang menurut kita mungkin remeh-temeh, tapi menurut Rasulullah tidak. Jadi Rasulullah SAW, sikap-sikapnya terhadap kehidupan itu hampir semuanya bersikap optimis. Misalnya, Rasulullah punya kebiasaan suka itu mengganti label-label buruk. Dalam ilmu komunikasi disebut labeling. Supaya nama itu penuh harapan, penuh kebaikan, penuh keelokan. Ada sahabat yang namanya, awalnya ada seorang perempuan bernama Asiyah. Asiyah itu artinya pelaku maksiat. Lalu Rasulullah menggantinya dengan nama Jamilah atau indah. Ada laki-laki yang bernama Hazan, payah, lemah, diganti dengan nama Abdullah. Dari sikap-sikap yang menurut kita sepele, ternyata itu menumbuhkan optimisme, itu penting. Label-label yang optimis tadi. Sama dengan kata Yathrib. Madinah itu awalnya namanya Yathrib. Kenapa diubah menjadi Madinah? Karena Yathrib artinya cemoohan, cacian, hinaan.
Setelah Nabi mengubahnya menjadi Thayyibah lebih dahulu, yang berarti elok, indah, gemerlap misalnya, atau cemerlang. Sekarang menjadi Madinah, kota yang berperadaban. Dari situ kita melihat bahwa betapa sikap Nabi selalu memilih tafsir-tafsir optimis terhadap berbagai macam tragedi dan krisis yang beliau hadapi. Kaum muslimin yang terhormat, sekarang terakhir tiba saatnya saya menyimpulkan dari mana sebenarnya sumber optimisme Rasulullah yang tidak mengenal lempar handuk atau gantung sepatu istilah orang sekarang, atau mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Dalam istilah ideologinya nihilisme, apa-apa yang dilakukan tidak penting lagi karena kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Salah satu sumber optimisme Rasulullah adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kita, dan sebaik-baik tempat bersandar adalah Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada kekayaan akan rapuh, bersandar kepada pangkat akan hilang, bersandar kepada ketenaran juga tidak selamanya bintang itu bersinar. Ada masanya ia akan tenggelam, ada masanya ia akan redup dan hilang. Tapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pemberi, Sang Maha Penguasa, Sang Maha Pengatur alam semesta, tidak akan sirna dan tidak akan meluluhkan mental kita sebagai seorang manusia. Yang kedua, kaum muslimin yang terhormat, dari mana sumber optimisme Rasulullah SAW adalah innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berjanji, barang siapa laki-laki dan perempuan beramal soleh dan dalam keadaan beriman, aku akan limpahkan, aku akan anugerahkan kehidupan yang baik. Profesor Wahbah Az-Zuhali dalam tafsir Al-Munir mengatakan hayatan thayyibah adalah kehidupan yang berbahagia, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kaum muslimin yang terhormat, dua sumber itu saya tambah satu. Yang terakhir adalah sumber optimisme Rasulullah SAW, dan tentu juga untuk kita semua adalah ridho. Menerima apa yang sudah dilimpahkan Allah kepada kita. Karena menurut para ahli psikologi menyebutkan sumber stres terbesar adalah karena kita menyadari selalu kurang dan selalu kurang. Bahwa nikmat yang kita terima dari Allah tidak sesuai dengan harapan kita. Pangkal stres mulanya dari situ, tidak ridho. Maka saya simpulkan kaum muslimin yang terhormat, pengaruh iman kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar untuk menimbulkan ataupun memelihara pertumbuhan sikap-sikap atau tafsir-tafsir optimis terhadap berbagai macam tragedi, krisis, kepahitan hidup. Yang kedua, kesimpulannya adalah sumber optimisme Rasulullah SAW tentunya untuk kita semua, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kita, dan Allah adalah tempat sebaik-baiknya bersandar. Ana Abdullah walam yudi'ani. Saya adalah hamba Allah dan Allah tidak akan mengecewakan saya. Ini yang harus kita latih terus-menerus agar tumbuh sikap-sikap optimis apapun peristiwa yang kita hadapi. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang terhormat, untuk menegaskan kembali isi khutbah yang pertama tadi, saya ingin menghadirkan sebuah perumpamaan, dan Al-Quran memang penuh dengan perumpamaan. Kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun. Di surah Ibrahim Allah mengatakan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, dan ciri-ciri pohon yang baik itu akarnya kuat ke dalam. Saya mengambil perumpamaan pohon bambu. Salah satu ciri pohon bambu di antara sekian cirinya adalah akarnya kuat ke dalam. Ia dihempas oleh angin puting beliung tetap bertahan di tempatnya karena kekuatan akarnya.
Seorang muslim yang kuat akarnya ke dalam arti iman kepada Allah, syukur, qanaah, ridho tadi, kuat mendalam. Ia tidak akan mudah diguncang oleh resesi, tragedi, peristiwa apapun yang pahit-pahit. Sebaliknya ia akan tegar, bahkan menambah keimanannya. Bukankah kafir Quraisy pernah mengabarkan, wahai kaum muslimin, ini kafir Quraisy sudah kumpul pasukannya, kamu nggak takut? Kaum muslimin mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dan Allah sebaik-baik tempat bersandar. Tragedi semakin membuat para sahabat dan kaum muslimin bertambah keimanannya. Ketimbang mengakar keluar, itu gampang tumbang dan keropos. Apa artinya mengakar keluar? Mengakar bersandar kepada pangkat, kekayaan, dan popularitas. Itu artinya mengakar keluar, tidak mengakar ke dalam. Ciri kedua pohon bambu itu kenapa kuat berhadapan dengan turbulensi dan tragedi? Kalau dia sudah tinggi, ia akan merunduk. Artinya semakin tinggi seseorang, kalau tinggi hati, tunggu saat-saatnya dia runtuh. Tunggu saat-saatnya dia terperosok. Seperti peristiwa-peristiwa belakangan ini. Dan ciri pohon yang kuat seperti bambu tadi yang ketiga adalah bahwa ia sama sekali kosong isinya. Maksudnya kosong isinya kalau dibelah, pikiran-pikiran kaum muslimin kosong dari idealisme duniawiyah, tapi penuh dengan idealisme keakhiratan semata. Tentu tidak memungkiri untuk tetap memperhatikan nasib kita di muka bumi ini. Alhasil kaum muslimin yang terhormat, dapatlah kita simpulkan lagi-lagi, putus asa hanya milik orang kafir. Putus asa hanya milik orang-orang yang sesat. Prediksi boleh memprediksi, tapi izin Allah tentu yang akan bicara. Sebagai seorang muslim, tetap terus menumbuhkan kedekatan kita kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kita optimisme dalam segenap peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita hadapi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar.